Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra min hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Tentu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar nasihat-nasihat tentang kematian dari para ustadz kita, para kiai kita, para tengkuh kita, para ulama kita, dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya yang bisa kita ambil bahwasanya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian bukan akhir dari segalanya, akan tetapi kematian merupakan awal dari segalanya. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, maka itu merupakan awal dari kehidupan kita yang baru. Maka semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan, yang mana 3 amalan ini kalau kita laksanakan, kita lakukan, tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min 3." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Mungkin selama kita hidup, kita pernah bersedekah kepada anak yatim, fakir, miskin. Kita pernah membangun masjid, kita pernah membangun sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ketika fasilitas ini terus digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita sampai kita meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ilman yantafa'u bih," yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Kita pernah belajar agama Islam, maka kita ajarkan kepada orang lain. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Artinya apa? 1 ayat ini kita fahami, kita pelajari, kita dalami, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Selama orang lain ini mengamalkannya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia adalah wa walidin sholihin yad'ulah, yaitu seorang anak soleh yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Kalau kita sudah menikah, kita mempunyai anak, lalu anak ini kita ajarkan tentang agama Islam, tentang hukum-hukum Islam, dan lain sebagainya. Maka ketika kita meninggal dunia, anak kita ini akan senantiasa selalu mendoakan kita, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti selalu kita ingat tentang kematian ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa selalu mengingat kepada kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Itulah orang yang pintar, orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah ketika kita sering mengingat kepada kematian, yang pertama yaitu mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mau melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, ketika kita mengingat kepada kematian, maka kita tidak jadi untuk melakukan keburukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah melunakkan hati yang keras. Nah, ketika kita susah untuk dinasihati tentang agama, tentang ajaran-ajaran Islam, maka kita ingat kepada kematian, maka akhirnya hati kita pun akan menerimanya, akan lunak untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah ketika kita mengingat kepada kematian, yaitu menghilangkan rasa cinta terhadap dunia ini. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kekayaan, punya mobil mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, dan lain sebagainya, maka
kita mengingat kepada kematian kalau semua ini akan kita tinggalkan, semua ini akan menjadi harta warisan, maka kita akan hilang kesombongan dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah menghilangkan beban dunia. Artinya apa? Pasti kita diuji oleh Allah, pasti kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat kepada kematian, hilang semua itu, bahwasanya kita akan mati. Sebentar lagi kita akan mati. Beban-beban ini akan hilang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.